Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para guru kami, para orang tua kami yang hadir, pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin kita, yakni masalah fikih ibadah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, karena apa yang kita lakukan pada malam ini dalam rangka mensyiarkan ajaran beliau, yakni menuntut ilmu, yang mana ilmu ini merupakan ilmu pokok yang harus kita selesaikan, kita pahamkan. Karena pada dasarnya yang dimaksud dengan fikih itu adalah paham, bukan angka-angka, ya, bukan menghafal saja, tapi pemahaman. Al-fiqhu lughatan al-fahmun. Karena fikih itu pada dasarnya adalah pemahaman. Maka sesuai dengan kajian kita kemarin sampai hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Wudu itu sederhana Bapak Ibu. Mungkin inilah yang paling sering kita lakukan. Ya Pak ya, setidaknya 5 kali sehari semalam kita berwudu sesuai dengan ketentuan sholat. Maka yang kita kaji, wudu ini merupakan bagian daripada syarat sholat. Jadi hukum asal wudu itu apa Pak? Hukum asalnya, Ustaz, hukum asal wudu apa hukum asalnya? Sunat. Oh, saya ngambil wudu sunat, hukumnya dapat pahala. Hukum asal wudu adalah sunat. Tapi ketika dia diiringkan dengan sholat, maka hukum wudu menjadi wajib. Dasarnya ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka ketika itu hukum itu menjadi wajib. Maka hukum wudu asalnya sunat, tapi ketika dia dilaksanakan untuk sholat wajib, maka hukum wudu itu menjadi wajib. Karena tidak sah sholat kecuali berwudu. Jadi maklum kita kemarin syarat-syarat sholat itu ada 5. Berapa kemarin Bu? Syarat-syarat sholat ada 5. Syarat yang pertama, suci dari hadas dan junub. Maknanya suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Salah satu poin kita supaya kita suci dari hadas kecil, caranya berwudu. Cara kita untuk suci dari hadas besar, caranya mandi wajib. Maka wudu ini penting. Dan wudu juga punya 4 hal, dia punya syarat. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu tahu hafal rukun wudu. Rukun wudu apa? Lewat niat, cuci muka, cuci tangan.
ya, dan perbuatan-perbuatan lain. Sementara syarat wudu juga ada 5. Nah, itu yang kita kaji kemarin. Syarat wudu khamsatun, ada 5. Syarat wudu yang pertama adalah mesti berwudu dengan air mutlak. Dengan air apa, Pak? Air mutlak. Ma huwal mutlak? Apa yang dimaksud dengan air mutlak? La muqayyidan. Air yang tidak berkait. Tentu lawan mutlak berkait. Apa contohnya? Ini adalah air mutlak. Sah untuk wudu, Pak? Sah. Ketika dituangkan ke dalam gelas, kasih kopi, namanya air kopi. Sah untuk wudu? Enggak. Berarti itu namanya air yang sudah dikaitkan dengan yang lain. Air masuk ke dalam wadah, dikasih susu, namanya air susu. Bapak mandi wajib, belum selesai nyuci badan, air belum sampai, bapak bersabun, itu namanya air sabun. Air sabun tidak sah untuk mandi, untuk wudu. Maka jelaskan dulu bahwa kita berwudu dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Yang pertama, air yang bukan bercampur dengan najis. Itu yang mutlak itu. Tidak bercampur dengan najis. Contoh, kita ngambil wudu, tiba-tiba dalam wadah tadi ada tai cicak atau ada bangkai, maka air tadi tak sah untuk berwudu. Yang kedua, apalagi yang bukan air mutlak, air mustakmal. Apa yang maksud dengan air mustakmal? Air yang dipakai sisa bersuci. Contoh, ibu ambil wudu, yang turun dari sisa wudu itu disebut dengan air mustakmal. Nah, sah untuk berwudu. Maka contoh dalam ember, kita wudu, langsung tangan begini, netes lagi air ke dalam. Air di dalam ember itu disebut dengan air mustakmal. Tidak sah lagi wudunya. Nah, itu yang dimaksud dengan air mutlak. Apa air mutlak? Tidak berkait. Apa air mutlak? Tidak bercampur dengan najis. Apa air mutlak? Bukan bekas air bersuci. Nah, ini. Jadi dijaga betul air itu. Kecuali kemarin yang disebut, kecuali air yang sampai kullatani. Kecuali air tadi sampai 2 kula. Kalau air itu sampai 2 kula, maka ketika itu status air tadi boleh untuk berwudu. Tidak sampai kaji kemarin situ, Pak. Apa ya? 2 kula berapa kemarin? Masih ingat? 300 liter. Nah, itu gampang saja. Ibu ambil minyak, kan beli kita seliter tuh. Ada ukuran liter, Pak, ya. Jadi yang dimaksud dengan air mutlak itu berapa liter? 300. Nah, kalau sampai dia 300 liter, nah itu sudah tidak lagi bercampur pun dia dengan air mustakmal, maka menjadi suci. Makanya para ulama mengatakan, andai air mustakmal dikumpulkan, pokoknya bapak mandi wajib, sisa airnya dikumpulkan, habis itu ngambil wudu, sisanya dikumpulkan sampai 300 liter, maka air tadi menjadi mutlak. Nah, itu saja. Kalau lah sampainya 2 kula, Pak, air bekas-bekas tadi, maka ketika itu disebut dengan air mutlak. Nah, itu saja. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama adalah air mutlak. Syarat yang kedua, apalagi syarat yang kedua supaya wudu kita ini selesai. Syarat yang kedua adalah jara ma'in ala adwin maghsul. Jara artinya mengalir, adwin anggota,
air, maksul yang dibasuh. Setiap basuhan anggota air wajib mengalir di atasnya. Maka oleh karena itu fala yakfa ayyamassahul ma' bila jarah. Maka seseorang tidak sah berwudu hanya mengusapkan air kepada anggota yang dibasuh. Untuk sampai ke sini Pak ambil air gini-gini. Ada salah. Jadi harus mengalir. Maksul yang dibasuh. Yang dibasuh dalam wudu berapa anggota? Muka, tangan, kaki. Kalau kepala, diusap. Jadi seluruh maksul yang dibasuh tadi wajib air itu mengalir, bukan diusapkan. Paham apa maksudnya itu? Makanya keran itu lebih luar biasa kan, langsung mengalir dia. Nah, tapi kalau diambil air supaya sampai sini gini-gini, tidak sah. Makanya ada juga orang yang berpendapat mungkin dalam mazhab Syafi'i kayak orang-orang umroh bawa air satu aqua, taruh ke handuk kecil, digini-gini. Itu bukan wudu. Itu mengalir atau mengusap tuh Pak? Mengusap namanya, bukan mengalir. Maka yang paling aman kalau memang tidak ada air kita bertayamum. Bertayamum dengan apa? Bukan dengan kursi pesawat. Yakin Ibu ada debu situ tuh? Pernah enggak kita ngaji? Ya udah gini aja di kursi pesawat untuk tayamum. Padahal dipakum terus kan? Kayak masjid ini kan dipakum tuh. Mana ada debunya? Tidak ada debu lagi. Jadi syaratnya mesti air tadi mengalir. Tidak boleh, artinya dialirkan air dalam anggota. Fala yaqfa ayyamassahul ma'. Maka tidak sah dengan hanya mengusapkan air bila jirya, kalau tidak dialirkan. Li'annahu la yusamma ghaslan. Karena air yang tidak mengalir di anggota wudu tadi itu bukan disebut dengan membasuh. Ada membasuh namun cuma mengusap kan. Nah itu. Yang ketiga, berapa banyak? 2. Pertama tadi air mutlak. Yang kedua wajib air tadi mengalir. Yang ketiga, wasalisuha alla yakuna alaihi 'alal adwin mughayyaran lima'in taghayyuran darran. Di anggota tubuh tidak ada benda yang dapat merubah warna air. Contoh, Bapak bekerja gali tanah. Apa kerja tadi Pak? Menggali tanah. Tentu di sini ada lumpur, di sini lumpur. Langsung dia ngambil wudu. Kira-kira ketika membasuh tangan berubah ada air oleh lumpur tadi? Berubah. Maka sebelum berwudu bersihkan dulu. Bersihkan tangan. Mana tahu di tangan tadi ada benda yang berubah warna air. Atau ibu-ibu pesta. Kalau ibu-ibu pesta bedanya berapa lapis misalnya tuh? 3 lapis kan, beda awal, beda minyak, habis itu beda apa namanya, macam-macam lah. Tuh lipstiknya berapa lapis biasanya tuh? Kan banyak juga kan. Langsung ibu tuh ngambil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira berminyak ada air tadi itu? Dapat merubah air, maka dibersihkan dulu. Bersihkan lipstiknya dulu, bersihkan mukanya dulu. Minyak make up itu dibersihkan dulu. Baru kita bismillah. Untuk apa? Supaya yang ada di anggota wudu tadi tidak merubah air. Paham Bu? Ibu-ibu biasanya tuh yang rajin berbedak kan, rajin bermakeup segala macam. Nah, itu tidak boleh. Ada sesuatu. Memang wudu tuh betul-betul kita berwudu sudah bersih anggotanya. Atau kuku panjang, di dalam kuku tadi ada hitam-hitam. Nah,
kotoran kuku. Dia wudu. Berarti ini kotoran termasuk merubah air. Langsung dia bersihkan untuk ngambil wudu tadi. Makanya bersihkan dulu sebelum berwudu. Jadi wudu itu betul-betul air mutlak. Air tadi mengalir dan di anggota tubuh kita tadi tidak ada yang merubah air. Itu baru wudu yang sempurna. Sudah berapa tuh syarat wudu? 3. Warabi'uha, yang keempat. Apa syarat wudu yang keempat? Alla yakuna ala adwin ha'il, bahwa di anggota tubuh tidak ada penghalang antara basuhan dengan air. Apa contohnya? Plester. Apa contohnya, Pak? Ada plester. Apa? Atau contohnya Bapak tadi banyak tatonya. Tato itu masuk air atau tidak tuh, Pak? Apa? Tato. Tahu tato kan? Gambar-gambar. Kira-kira masuk air atau tidak? Berarti kalau sempat ada tato di sini di tangan enggak tahu untuk masuk ke airnya, berarti ada hail. Kalau ada penghalang antara air dengan yang dibasuh, maka wudu tidak sah. Tapi ada juga orang yang bertato hijrah. Gimana itu? Ada nggak nampak? Ada Ustaz ya? Dia bertato tapi sudah hijrah. Berarti kan banyak tatonya kan? Wudunya gimana itu? Gimana kita mencari jalur hukumnya di sana? Karena mungkin dia dulu tidak tahu. Kalau dihilangkan mudarat. Berlakulah hukum usul fikih tadi. Apa? Jalbul masalih muqaddam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kefasidan. Dalam usul fikihnya ad-darurah tubihul mahzurah. Ini kaidah usul fikihnya. Ad-darurah tubihul mahzurah. Kalau sesuatu yang darurat itu menghilangkan yang haram. Berarti tato hukumnya awalnya apa? Kalau sempat menghalang wudu, haram. Tapi karena dia dulu preman, dia bertaubat kepada Allah. Maka perbuatan yang haram yang kemarin itu kalau sempat membuat mudarat untuk ditanggalkan, maka hal itu dimaafkan. Maka jangan nanti tiba-tiba ada orang bertoto, tidak semua Bapak itu masuk neraka Bapak. Tidak boleh cepat kita memvonis orang. Dulu dia mungkin khilaf, ya, tidak tahu hukum. Habis itu dia sadar bertaubat kepada Allah. Kalau ditanggalkan tatonya, sakit atau tidak tuh Pak? Kan tidak mungkin disetrika segala macam kan? Karena itu darurat. Kalau darurat, tubihul mahzurah, dia dapat keringanan. Contoh, tidak ada yang akan dimakan, tidak ada. Yang ada hanya daging babi. Boleh tidak dimakan? Boleh. Itulah contoh kiasnya tadi itu. Maka kalau kita yang sudah tahu ini tidak boleh ada penghalang. Atau ibu-ibu kaum perempuan pakai cat kuku, banyak tak tuh Pak? Kuku anggota wudu atau tidak? Anggota wudu. Kuku anggota wudu. Dia pakai cat kuku. Berarti cat tadi penghalang untuk membasuh anggota wudu. Rajin pun dia sholat wudunya tidak sah. Tidak sah wudu, tidak sah sholat. Berarti sama saja kita tidak sholat. Maka pakai kutek itu bisa dikategorikan hukumnya haram. Karena bisa menghalang air untuk masuk. Contoh, kasurah. Surah di sini bahasa Arab. Bahasa kitanya seperti karet yang menempel. Contohnya kasurah atau karet yang menempel.
Wasam'in wadahnin, ini semacam tato, ini semacam tinta yang tak bisa tanggal, tato biasanya tuh. Tinta yang tak bisa tanggal. Wa ainin hibrin wa hina'in, ada semacam tinta permanen. Kalau diapain tak mau hilang, tapi dia menghalang air. Bi khilafi rahnin jar, beda dengan tinta yang bisa menghilang, itu tidak masalah. Itu boleh seperti itu. Au hina'in, hena apa bahasa kitanya? Hena, inai. Makanya orang tua-tua dulu pintar dia. Ada istilah mahal bayi inai. Orang nikah pakai inai. Inai bukan penghalang air. Kenapa? Karena hena dia meresap, dia tidak penghalang. Jadi ibu mau buat kuku inai itu tidak masalah. Karena yang inai itu ditanggalkan, yang tinggal apanya? Warnanya. Warnanya meresap ke dalam kuku. Dia tidak menghalang air. Beda dengan kutek. Cat, ya, hijau, kuning, merah. Ada kuku model tubuh ya, hijau. Pokok lengkap semua warna di kuku tadi. Rajin pula dia sholat. Saya banyak lihat itu, kayak di mall. Pergi kita ke mall ya, itu pakai cat kukunya. Sholatnya rajin. Seharusnya dia paham kaji. Ibu-ibunya ikut-ikutan pula. Ada nikahan ala bakutet pulanya. Ya, ada nikahan, ada pakai pula kuku segala macam. Atau sulam alis, atau kan macam-macam ya. Bisa menghalang air untuk masuk ke anggota. Jadi jangan sampai basuhan tadi tidak sampai. Ya. Jangan sampai basuhan tadi tidak sampai. Itu namanya penghalang. Kalau ada penghalang seperti itu, maka tidak sah wudunya kecuali darurat. Apa contoh darurat? Kecelakaan, tentu pakai perban. Nah, mungkin dibuka perban pas wudu. Maka ada istilah mengusap kan? Karena darurat. Atau tak bisa tersentuh air, tayamum. Selesai ini. Kan ada yang susah. Nah, ini hukum-hukum dalam masalah fikih tadi. Dan ini wakaza yasturu ala ma jazabi katsir, dan ini adalah syarat-syarat umum. Artinya bagi orang awam pada biasanya syarat-syarat wudu itu hanya 4. Berapa syarat wudu, Bu? 4. Karena yang kelima, syarat dari wudu yang kelima adalah dukhulul waktu lidaimin hadas. Mesti dia berwudu ketika masuk waktu bagi orang yang berpenyakit hadas. Apa contoh penyakit hadas, Pak? Buang airnya terus netes, tak sadar buang air keluar. Bapak tuh udah pakai pempes. Orang-orang tua sudah pakai pempes karena buang airnya selalu Orang seperti ini punya dia syarat yang kelima. Mesti dia berwudu ketika waktu masuk. Ketika mau sholat didirikan, dia ngambil wudu. Allahu Akbar, keluarlah dia, dimaafkan. Jadi agama ini tidak terlalu kaku, Pak. Mau keluar pipisnya, keluarlah. Maka sholatnya diterima oleh Allah. Syaratnya apa tadi? Berwudu dia ketika waktu sholat. Dukhulul waktu lidaimin hadas. Masuk waktu bagi orang yang hadasnya berkekalan. Itu namanya kan berkekalan hadasnya tuh. Netes atau salasil baul. Salasil baul itu ada ekornya keluar kan. Nah, mohon maaf, ember yang sudah parah kan keluar terus kadang-kadang. Nah, dan itu kan berhadas jadinya. Maka orang-orang seperti ini dia sholat, dia berwudu setelah waktu masuk ketika dia mau sholat. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat-syarat wudu. Wa yastutu aidan zanna dukhulihi fala yatawadda.
muaqqatan qabla waqti fi'lihi, maka orang seperti ini tidak boleh dia berwudu sebelum masuk waktu. Kalau dia berwudu sebelum masuk waktu, artinya wudunya batal. Tapi kalau dia berwudu setelah masuk waktu, maka ada keringanan, wudunya tidak akan batal meskipun tetap keluar dia. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan berwudu. Wa tajibu alaihi alwudu li kulli fardin. Wajib berwudu setiap melakukan salat fardu. Padahal hukum asal wudu tadi sunat, maka dia menjadi wajib ketika setiap masuk waktu, maka hal itu diwajibkan untuk berwudu. Selesai sudah syarat-syarat wudu. Coba kita review lagi. Berapa syarat wudu, Pak? 5. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, airnya mengalir. Yang ketiga, tidak merubah warna air ketika membasuh anggota tubuh. Yang keempat, tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudu. Yang kelima, masuk waktu bagi orang yang berpenyakit hadas yang berkekalan. Jadi yang kita paham 4 saja. 4 ini yang perlu kita pahami. Maka kalau ada nanti saudara kita pakai cat rambut, ada enggak yang pakai cat rambut, Pak? Banyak tuh. Apa hubungan dengan wudu? Ustaz, cat rambut kan tak wajib. Mandi wajibnya masalah. Kalau mandi wajib kan pasti basah semuanya. Rambut Bapak tuh berwarna-warni, ada kuning, hijau, merah. Masuk nggak air tuh? Kalau cat nggak masuk. Tapi kalau henna, ini hitam rambut, kan ada tuh Pak ya? Henna namanya tuh apa tuh? Iktihal itu kan? Itu tidak masalah. Dia meresap dia. Jadi tengok-tengok dulu. Artinya bukan merek, bukan apa-apa. Asal dia menghalang air, berarti menjadi hukum haram. Karena dapat menghalangi kita untuk berwudu. Itu syarat. Yang kedua, rukun. Berapa rukun wudu? Ini kaji ini gampang ya. Berapa rukun wudu? 6. Yang pertama, niat. Niat wudu, apa niat kita? Kalau apa-apa biasa niatnya seperti apa selama ini, Pak? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ada'an lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu namanya lafaz niat. Itu namanya lafaz niat. Oh, ibu tuh berwudu dia tak pakai nawaitul wudu lah. Tak ada pakai itu, tak ada masalah. Cukup bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita ada 3. Qasad, sengaja. Makanya ulama dulu setiap berniat nawaitu, sengaja aku berniat. Kemudian qasad, ta'arad, menentukan niat itu niat apa. Itu rukun niat tuh Pak, yang 3 tuh. Rukun niat tuh ada 3. Qasad, ta'arad, ta'yin. Qasad apa? Menyengaja. Artinya, ya Allah aku berniat. Sengaja aku. Ta'arad, berwudu. Menentukan niat itu untuk apa? Sengaja aku berwudu. Untuk apa gunanya? Harus kita ta'yinkan. Wudu Bapak itu untuk apa? Liraf'il hadas, untuk menghilangkan hadas kecil. Liistibahatis shalah, untuk melaksanakan sholat boleh. Au ada fardi, atau untuk menunaikan kewajiban fardu. Au raf'al hadas, atau untuk menghilangkan hadas. Au awit tahara, sengaja aku berwudu untuk bersuci, sah. Jadi semuanya sah. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil boleh. Sengaja aku berwudu untuk sholat boleh. Sengaja aku berwudu untuk bersuci boleh. Linahwis sholat. Maka wudu seperti itu sah, wala takfi biniyatin wa ma yaddu.
Pama ada orang berwudu sengaja aku berwudu untuk baca Quran, tidak sah untuk sholat. Kenapa? Baca Quran sunat. Jadi kalau ada orang berniat wudu untuk sholat sunat, tidak sah untuk sholat fardu. Maka sekali lagi Pak, amal perbuatan itu sesuai dengan niat. Apa niat Bapak? Sengaja aku wudu untuk sholat fardu, bisa untuk sholat sunat, bisa untuk baca Quran, bisa untuk semuanya tanpa terkecuali. Tapi kalau kita khususkan sengaja aku ngambil wudu untuk baca Quran, maka tidak sah untuk sholat. Kenapa? Baca Quran itu sunat. Jadi yang fardu menyeluruh dia, maka bagus umum. Karena umum inilah ulama kita mengajar nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Nah ini yang mantap. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Terus lillahi ta'alanya itu bukan wajib. Tidak wajib, itu tambahan. Tambahan sunnah dia, menyandarkan kepada Allah. Nah, begitu. Wala takfi wa ma yadullu li qiraatil Quran atau hadis au dukhulul masjid, aku berwudu untuk masuk masjid, au ziarah kubur, aku berwudu untuk ziarah kubur. Itu tidak sah untuk salat, Pak. Karena ini hukum-hukum sunat. Nah, karena ini hukum-hukum sunat. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini dalilnya. Dalil niat itu hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Wa amman niyat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini inti niat. Menyengaja sesuatu, jatuhkan niat di awal perbuatan. Bukan sebelum, bukan sesudah, tapi muqaranah. Berarti kalau wudu jatuh niat Bapak kapan? Apa biasanya niat seperti apa berwudu? Ambil air, habis itu cuci tangan, terus kumur-kumur, habis itu cuci hidung, habis itu cuci muka. Niatnya kapan? Niatnya kapan? Kapan Bapak jatuhkan niat tadi kapan? Pas basuh tangan atau gimana? Ketika itu inda uslil wajhin, di sini niat dijatuhkan ketika air sampai di muka, bukan sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Pas air sampai di sini, sengaja aku ambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Di situ lintasan yang itu datang. Bukan sebelumnya, sengaja aku ambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, baru cuci. Tidak sah niat seperti itu menurut mazhab Syafi'i. Oh, ada ustaz kemarin katanya sah. Mungkin mazhab lain. Khazanah fikih itu luas. Ya, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada Ja'fari, ya, ada Daud Zahiri, macam-macam mazhab. Kok kita perlu mazhab, Ustaz? Kok tidak langsung aja ke Nabi? Langsunglah ke Nabi gini. Karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Banyak Ustaz kini Bapak Ibu seolah-olah dia hidup dengan Rasulullah. Ya. Kalau hidup kita dengan Rasulullah, kita tidak perlu mazhab. Ya. Kenapa kita perlu dengan mazhab? Dalilnya Al-Quran. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la. Apa kata Al-Quran? Tanyalah ahli zikri, itu maksudnya ulama. Tanyalah ulama kalau kalian tidak paham, tidak mengetahui. Itu apa ayat itu berdasarnya? Di mana kita bertanya kepada ulama? Apa yang diwariskan oleh ulama sekarang? Mazhab, kitab-kitab. Jadi ikut dengan ulama berarti kita ikut dengan Al-Quran dan hadis. Makanya kalau kita berbicara, tidak ada mazhab itu langsung aja ke Rasulullah, langsunglah ke Nabi.
Bisa tidak dia mentafsirkan Quran sendiri? Bisa tidak kita meriwayatkan hadis sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Harus bermazhab, terutama dalam masalah fikih. Mazhab yang terbesar itu ada 4. Terus ada orang-orang sekarang mengatakan ada yang tidak bermazhab. Tidak ada itu. Mekah, Madinah, banyak alumni Madinah. Madinah mazhabnya apa, Pak? Hambali. Mekah apa mazhabnya? Kalau fikih orang itu pakai Hambali. Ya. Di sebagian daerah pakai Hanafi. Mesir dan semua sampai ke Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Makanya ada perbedaan di sana. Contoh bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling hati-hati. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan asal bersentuh batal. Kalau mazhab Hanafi nggak batal, karena yang dimaksud dengan bersentuh di situ jima, hubungan suami. Ada pula mazhab Hambali, kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Jadi kalau bersentuh bapak sama orang ikut mazhab Hambali, tanya dulu ibu syahwat atau tidak? Payah maknanya hebat. Jadi Syafi'i dia mengambil yang ihtiyatnya tinggi, yang paling awal dia ambil. Pokok asal bersentuh bukan mahram batal. Begitu juga masalah wudu. Masalah wudu dia memakai hukum-hukumnya itu lebih kehati-hatiannya tinggi. Jadi ketika niat disebut, mazhab Syafi'i mengatakan qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, karena itu dalilnya mesti niat itu diiringkan dengan perbuatan. Maka ketika masuk muka niat dijatuhkan. Sengaja aku sama dengan dalam salat Allahu Akbar. Niat antara alif dengan ra. Niat salatnya. Nah, begitu. Paham, Bu? Paham paham. Jadi niat untuk itu bentuknya aja gampang, tapi harus ada ilmunya. Jadi niatnya tadi dimulai ketika muka dibasuh. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua masuko. Ghaslul wajhin, membasuh muka. Apa definisi wajah? Bukan muka di sini wajah. Apa definisi wajah, Pak? Taulan, definisi wajah secara taulan. Taulan ini panjang. Ma baina manabitis syair wa tahta muntahallih. Yang dimaksud dengan wajah panjangnya adalah antara dagu sampai bekas tumbuh rambut ghaliban, kebiasaan rambut bapak tumbuhnya di mana? Kan di sini. Nah, ini semua ini wajah sampai ke ujung dagu, itu namanya wajah. Kalau ibu ngambil wudu nak basah di sini sedikit, berarti wudu tidak sah. Nah, lazan dulu ya. Sedikit lagi. Wa ardan, lintang. Yang tadi panjang. Lintangnya ma baina uzunaihi. Lintang dari wajah antara dua putik telinga. Mana putik telinga, Pak? Jadi kau wajib basah sampai ke sini. Ujung rambut kebiasaannya wajib sampai ujung dagu. Semuanya basah. Tak boleh satupun yang tidak basah. Apa? Ujung dagu dan bekas tumbuh rambut kebiasaan. Ghaliban di huruf nih ya. Jadi kalau ada akar rambutnya tumbuh di sini, tidak masuk tuh, Pak. Itu bukan kebiasaan nama itu. Itu udah kepala tuh sini kan. Kebiasaan di sini. Nah, jadi hukum fikih itu memakai kebiasaan. Sya'riha, bulu-bulu rambut, wasyarab, kumis, basah dalam lemak. Nak luar apa tebal kumisnya, harus hati-hati ngambil wudu, ya. Masuk dia ke dalam. Wasyafatain, bibir luar. Jadi normal kalau awak ambil wudu itu harus normal ya. Jangan ibu-ibu nanti mentang-mentang pakai lipstick dia ngambil wudu. Berarti bibir luar tak basah, tak saut ya.
Jadi normalkan saja masalah semuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan muka di sini. Gimana tanya jawab dia? Orang udah azan. Udah paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kita ngajinya pelan-pelan saja. Pelan-pelan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya? Ada yang rasa-rasa apa? Ya, silakan satu. Ini berkaitan dengan ibu. Misalkan kita membawa like nanti sholat dulu. Wudhu dulu, setelah wudhu make up tuh sah tidak? Sah. Yang penting tidak membatalkan wudhu. Yang penting tidak ada yang membatalkan wudhu. Boleh saja Pak. Wudhu dulu, habis itu make up. Ya, habis make up jangan salam dulu dengan lawan jenis, habis itu pulang wudhu lagi kan. Yang penting tidak ada yang membatalkan wudhu. Berapa yang membatalkan wudhu? Besok ngajinya. Harus sampai kaji. Nanti asal ada yang tidak membatalkan wudhu boleh. Gak apa-apa. Mau kentut tahan kentutnya. Ya, mau buang air tahan buang airnya. Supaya make-upnya tetap utuh. Gak apa-apa. Mau salam sama lawan jenis pakai alas. Udah. Itu saja. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Jadi rukun wudu ada 6. Habis itu masuk sunat wudu ada 18. Habis itu yang membatalkan wudu cuma 4 yang membatalkan wudu. Ya, kita bahas pelan-pelan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.